Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2020 atau bertepatan pada 9 Ramadan 1441 Hijriah, dan kita masih berbincang bersama Ustadz Andi Irawan dari Dompet Duafa. Nah, Ustadz Andi, di penghujung segmen pertama tadi kita sempat membahas mengenai fenomena anak kecil yang sering ribut nih di masjid pada saat kita sholat, khususnya pada sering ramai itu pada sholat maghrib ya, anak-anak mulai kumpul di saf paling belakang dan ribut, membuat ibadah-ibadah orang-orang tua itu berpotensi bisa tidak khusyuk ya Ustadz ya. Nah, sebagai orang tua, hal seperti apa sih yang harus kita lakukan menyikapi fenomena ini Ustadz? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini kalau kami menganggap ini fenomena yang sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Karena kita ambil sisi positifnya. Anak-anak rajin ke masjid itu ketimbang mereka ribut di mall. Nah ini, tapi dengan catatan tinggal pengurus-pengurus masjid, para orang-orang tua diarahkan jangan sampai mereka ini dibiarkan saja. Contoh, ini terjadi di tempat kami di Masjid Baitul Maqdis. Betul, kami kan marbot situ kan. Ya, jadi kami mengarahkan anak-anak itu, kami sholatnya terakhir kami. Jadi setelah saf yang depan yang bapak-bapaknya sudah rapi, kemudian yang kedua sama bapak-bapak, yang ketiga terkadang anak-anak. Nah di situ kami sholat kadang terakhir, terkadang kami selah-selah. Jadi bapak, kira-kira anak, kadang-kadang orang dewasa. Nah, itu terkadang saya benar-benar terakhir sholatnya. Jadi kita arahkan sembari kita memberikan pengajaran kepada mereka. Jadi ketika mereka salah tahiyat akhir, kita benari. Ketika mereka salah takbir, kita benari. Ini yang sudah saya terapkan di Masjid Baitul Maqdis itu. Jadi ketika anak ribut di masjid, jangan kita marahi, kita atur, kita nasihati mereka benar-benar itu. Jadi kalau kita marahi, nanti mereka tidak mau ke masjid lagi. Tidak ada generasi kita. Ya benar. Itu. Karena saya pernah mendengar juga ini ceramah dari Ustadz yang saya juga tonton di YouTube, ini Ustadz Andi, bahwa pernah dikatakan oleh itu pejuang dari Turki. Siapa namanya, Al-Fatih ya? Iya, Al-Fatih. Ketika anak-anak kita larang ke masjid, maka untuk generasi selanjutnya bakal hilang. Iya betul, bakal hilang. Generasi Islam ya. Makanya ketika anak-anak itu ke masjid sudah alhamdulillah, itu mari kita rangkul mereka. Malah kalau ini kan kita fakta ya, di Masjid Baitul Maqdis itu terkadang mereka kalau malam Jumat mereka akan baca, yuk nak sama-sama kita baca Yasin. Mau mereka? Mau ya. Kita keluarkan kas masjid kita belikan gorengan. Sebagai itu pancingannya ya Ustaz. Jadi terkadang kami nanti setelah mereka membaca Yasin, yuk bikin lingkaran. Nah, nanti setelah mereka bikin lingkaran, kita kasihkan satu nampan atau satu piring kan gorengan mereka itu. Kadang kami foto, itu jadi kenang-kenangan terindah mereka ketika mereka sudah besar nanti. Ini sebagai bahan cerita mereka ya, ketika mereka dewasa nanti bahwa pernah mengalami hal seperti ini. Jadi mereka tidak tahu dengan masalah itu, tapi kami punya dokumen yang banyak kan masalah anak-anak itu. Jadi artinya kalau anak ribut di masjid, jangan kita marahi. Kita atur, kita didik mereka, kita arahkan bagaimana caranya agar mereka mau sholat. Nah lama-lama mereka ini akan sama rajin. Seperti yang Ustaz katakan pernah kita berbincang di pertemuan pertama kita. Kalau kita biasakan, maka karena biasa tadi. Nah itu jadi benar, kalau ya? Ini. Nah Ustaz, kembali lagi tadi, berarti hal yang harus kita lakukan adalah dengan mendidik anak dengan cara yang lembut ya, jangan dikasar seperti itu. Nah, metode seperti apa sih Ustaz yang lebih paten lagi nih supaya anak-anak ini rajin beribadah, rajin sholat? Sebagai orang tua, metode belajar seperti apa yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita Ustaz? Yang pertama, metode yang harus kita laksanakan saat ini tadi, yang pertama kita memberikan contoh. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita, jangan kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu cuma dinilai dari materi saja. Ini kebanyakan kita kadang-kadang kalau bahasa kita ta'kuluna mim ba'dina. Wahai anakku, kalau aku tak katik lagi, kau makan apa? Ini bahasa kita kan. Jadi kita lebih mengkhawatirkan masalah urusan dunia. Beda dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ayub, apa yang mereka katakan, ta'buduna mim ba'di. Anakku, kalau saya tidak ada lagi, nanti apa yang akan kalian sembah? Artinya ibadah agama yang ditekankan. Nah ini jadi artinya dari sini saja kadang-kadang kita sudah keliru. Nah jangan sampai kita fokus ya bahwa kebahagiaan anak itu kita ukur dengan materi. Itu jadi anak ini kita bekal dengan ilmu agama. Insya Allah kalau mereka sudah rajin sholat, yang lain akan ikut. Masya Allah, tentunya kita harap
ketika saya berharap ketika saya menjadi orang tua nanti mungkin metode yang seperti Ustadz Andi sampaikan tadi akan saya terapkan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari materi ya Ustadz ya. Benar, tidak bisa. Jadi terkadang kalau anak itu kita kasih motor, kita kasih uang jajan yang besar, terkadang mereka tidak bahagia. Terkadang mereka habis cuma poya-poya. Tapi ketika mereka kita didik dengan kasih sayang, dengan agama, luar biasa imbasnya kepada sahabat-sahabatnya, teman-teman, luar biasa itu. Nah, membicarakan masalah sahabat dan teman-temannya. Kita tahu bahwa lingkungan Ustaz, merupakan salah satu faktor utama juga selain dari kita bahas di segmen pertama tadi, teknologi yang bisa membentuk kepribadian seorang anak dan juga dapat mungkin juga bisa mengukur kualitas ibadah seorang anak itu dari lingkungan juga, di mana tempat dia bernaung, berteman. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustaz? Apakah lingkungan memang bisa mempengaruhi kualitas dan kepribadian seorang anak dalam beribadah, Ustaz? Silakan. Memang lingkungan sangat mempengaruhi itu. Makanya madrasah pertama seorang anak itu adalah orang tuanya. Setelah orang tuanya baru guru-guru. Kemudian lingkungan, tapi pengaruh yang sangat besar lingkungan terkadang. Nah, artinya dari lingkungan kita sebagai orang tua bisa melihat mana lingkungan yang baik, mana yang tidak baik. Bukan berarti kita menyuruh anak kita untuk tidak berkawan dengan si A dengan si B. Silakan berkawan, tapi ingat yang kira-kira yang bagus melok, yang kira-kira tidak bagus jauhi. Nah, itu jadi artinya bagaimana cara orang tua kita mengekat jangan sampai anak kita ini berkawan atau banyak berteman dengan orang yang tidak baik. Dikhawatirkan nanti lama-lama akan ikut juga. Nah, itu tapi bukan berarti kita menjauhi ya teman-teman kita yang jahat tadi. Mudah-mudahan dengan kita kawani mereka juga akan kita tarik untuk kepada kebaikan. Artinya orang tua kita harus mengontrol, harus benar-benar mengontrol karena lingkungan sangat berperan untuk perubahan orang tua itu. Seorang anak tadi. Tapi kan dengan kesibukan yang dimiliki oleh orang tua mungkin tidak sempat waktunya untuk mengontrol anaknya, Ustaz. Sepanjang waktu ini kan kita nggak tahu ya sebagai orang tua nanti mungkin kerja nih dari pagi sampai sore. Kita nggak tahu juga apa yang dilakukan anak dari pagi sampai sore karena kita bekerja. Nah, bagaimana ini metodenya, Ustaz? Metode seperti ini sebenarnya bagus. Jadi artinya metodenya kalau orang tua sibuk kan ada TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Iya. Ada TPQ sama. Jadi itu bisa anak kita suruh ngaji ke TPA, ke masjid, atau kita panggilkan guru privat, guru ngaji. Ini luar biasa untuk mendidik anak tadi. Jadi ketimbang mereka main yang tidak bagus, yang hura-hura sifatnya hura-hura, jadi mereka ngaji ke masjid atau di rumah atau di mana. Yang penting arahkan kepada kebaikan. Nah, tapi terkadang yang sangat kita sayangkan ini orang tua juga terkadang tadi mereka masih mementingkan materi ketimbang ilmu agama. Ketika anak belajar ngaji, mereka sungkan terkadang untuk membayar ustadz tadi. Kadang cuma 15.000 sebulan kadang-kadang. Masya Allah. Itu pun enggak setahun kadang-kadang. Nah, itu sangat disayangkan. Ketika anaknya les bahasa Inggris, itu jor-joran ya materi yang diberikan. Terkadang ya Allah. Tapi ini namanya tantangan. Jadi bukan berarti kita mengharapkan imbalan dari orang tua, yang kalau cuma kita mengharapkan imbalan 100-200 itu sangat kecil. Karena wala tashtari saman qalilan, kata Allah, jangan kau jual agama itu dengan harga yang sangat murah. Tapi untuk keduniaan penting juga. Kita namanya ustadz kan manusia juga. Itu. Jadi artinya dari sini orang tua terkadang sudah kelihatan yang mana benar-benar orang tua perhatian dengan agama, dengan pendidikan anaknya, yang mana cuma sekedar yang penting ngaji. Hasilnya bagus juga itu. Bener. Jadi emang sekarang orang tua ini saya lihat memang cenderung mengarahkan anaknya kepada perkembangan zaman. Anak baru masuk mungkin udah masih kecil sudah di suap dengan gadget. Belajar dari gadget aja, nggak perlu kan, karena bukan seperti zaman minimal zaman saya dulu, Ustaz. Kalau zaman saya dulu gadget memang masih belum berkembang. Kami memang disuruh orang tua untuk berbondong-bondong ke TPA belajar. Untuk zaman sekarang gimana nih, Ustaz? Iya, zaman sekarang memang teknologi itu kan sangat mempengaruhi anak tadi. Tapi namanya tadi kan orang tua kalau kita memang benar-benar sibuk sudah titipkan ke TPA, tapi dengan catatan jangan cuma sekedar ini silakan daftar sendiri, ngaji sendiri. Jangan. Jadi makanya kalau tempat kami itu sekarang kalau pengen ngaji, anaknya tolong diantar oleh orang tuanya. Saya pengen tahu siapa orang tuanya ini. Nah, ini. Jadi dengan demikian kita bisa, ini orang tuanya. Jadi kita kelihatan orang tuanya umpamanya peduli atau tidak, atau cuman sekedar
melepaskan kewajiban saja itu. Baik. Baik Ustadz Andi, kita jeda sebentar. Ya, dan untuk smart listener, jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang, karena tayangan ini juga akan disiarkan di radio dan juga channel YouTube Smart FM Palembang. Saya Fernando Treza, kita jeda sebentar.